Selamat pagi semuanya, semangat pagi. Semangat pagi. Biasanya kalau saya mengatakan semangat pagi itu biasanya ada yang bilang luar biasa, ada yang bisa dahsyat. Tapi kali ini saya bilang ke semuanya, coba semuanya bersemangat, bilang dahsyat ya. Semangat pagi. Luar biasa. Terima kasih Romo mau mencoba berhomili. Bacaan yang saya ambil adalah Mazmur bab 1 ayat 1. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Kristus, sehat semua kan hari ini ya? Romo, suster, sehat semuanya. Hari ini saya membaca kitab Mazmur. Kenapa saya ambil kitab Mazmur? Bacaan yang paling mudah saya telaah ketika saya belajar mengenali kitab suci. Bacaan paling berharga, apalagi melanjutkan BKSN. Perenungan yang begitu berat kemarin di BKSN, saya ambil saat ini di Mazmur. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kalau kita berkata atau berbicara masalah jalan orang benar dan orang fasik, di Mazmur itu banyak ungkapan-ungkapan atau inspirasi yang seringkali kalau di gereja kita nyanyikan, tapi kali ini saya buat renungan sebagai homili. Saya ambil ayat yang ketiga. Saya ambil tema di sini adalah ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi saya kasih tema homili saya siang hari ini adalah kebiasaan orang sukses. Tadi dikatakan jalan orang benar. Jalan orang benar. Kalau kita mengatakan orang benar, benar itu seperti apa sih? Coba saya mau tanya kepada Pak Bambang. Pak Bambang mengatakan Anda sudah lama menjadi Katolik, pengikut Yesus. Kalau Pak Bambang mengatakan benar itu seperti apa, Pak? Tidak salah. Benar tidak salah, betul. Berarti Pak Bambang, ya, berarti di dalam firman ini mungkin jarang dibaca. Di sini banyak sekali. Jalan kebenaran itu kalau saya baca itu ada 10 perikop kurang lebih. Kalau saya baca hari ini mungkin suster dan bruder jadi bosan menerima bacaan aja karena ada. Tetapi benar, menurut suster Valen, walaupun suster yang sudah pengalaman jadi juri pun saya tanya, benar menurut suster seperti apa? Nanti setelah selesai. Standar hari ini tadi dikatakan di gereja. Tadi dikatakan standar yang dikatakan oleh anak saya, para anak-anak di sekolah mengikuti 10 perintah Allah. Jangan-jangan yang saya tanya di sini aja 10 perintah Allah. Ada yang hafal? Hafal, nanti saya kasih voucher. Kebetulan saya bekerja di sebuah restoran. Saya kasih voucher asal 10 ya. Saya hafal. Ya, hafal. Silakan Bu. Jangan nyebutkan ya. Ayo sebutkan. 1. Itu perintah Allah. Ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. 2. Cepet. Jangan menyembah berhala. 3. Salah. Karena hari Sabat. Nah, salah, nomor 2 salah. Jangan menyebut nama Tuhan tidak dengan hormat. Ya, tidak, dan lain-lainnya. Bagaimana saudara mengatakan hidup saudara benar, sementara dikatakan standar 10 perintah Allah saja tidak paham. Hafal aja belum, apalagi paham. Ya. Jadi ternyata
menjadi orang benar yang berhasil itu tidak mudah. Ya, selalu orang mengatakan bahwa hidup benar itu mengikuti perintah Allah. Perintah Allah yang mana? Banyak, dari 10 saja suruh mengikuti. Itu susahnya minta ampun. Mungkin jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini istri lain dan sebagainya sudah dilakukan. Tapi satu yang sering kita lewat adalah suka berbohong, suka bersaksi dusta. Betul Bu? Pengen kencan sama suaminya datang dari Semarang, pengen jalan makan bareng, anaknya dihapusi. Saya mama biar bapak ke dokter dulu. Sudah berbohong. Bagi Tuhan, berbohong kecil, berbohong besar, berbohong setengah besar, sama nggak dosanya? Jadi begitu sulitnya kita mengatakan bahwa menjadi jalan orang benar itu tidak mudah. Yang benar di dalam kehidupan. Kalau begitu semua pengikut Kristus itu salah semua dong Pak? Tidak, saya menawarkan hari ini inspirasi. Bagi saya, Romo, yang mungkin Romo sudah kuliah cukup tinggi tentang teologi, tapi saya mengatakan kali ini menyimpulkan, jalan orang benar itu bagi saya adalah orang yang mau mengakui dosa. Orang yang mau mengakui kesalahannya, orang yang mau mengakui bahwa dirinya berdosa, itulah yang menurut saya itu orang yang jalannya benar. Saudara setuju? Kalau setuju katakan yes. Nah, terima kasih. Yang setuju bagian saya. Lawan saya tidak setuju karena lawan saya adalah kompetitor. Setuju? Ya, terima kasih. Ya. Jadi tetap. Jadi begitu saudara. Tadi dan kita mengerjakan itu semua dengan firman Tuhan. Yang pertama saya tawarkan, suka dulu sama firman. Bagaimana tuh Pak caranya suka dulu sama firman? Tidak mudah. Sukai firman. Berkata dalam bahasa suka. Suka itu susah sekali. Kalau kita memang menginginkan bahwa firman itu akan tinggal dalam kita, sukai dulu. Saya sudah beristri 20 tahun. Sebenarnya kalau saya boleh ngomong, bangun tidur ketemu wajah itu, siang mau makan pulang kerja ketemu wajahnya sama, mau tidur mau merem ketemu sama, bangun tidur masih sama. Aslinya dalam diri saya ya bosen, tapi karena saya suka, saya tetap cintai istri saya. Ini so sweet ya. Saya tetap cintai istri saya dalam keadaan apapun. Firman. Dengan menyukai firman, kita akan mengerti apa maknanya firman. Saya tanya kepada beberapa orang kemarin di gereja, kalau khotbahnya Romosi ini, saya nggak sebut nama ya, nanti nggak saya kena blacklist ya. Selalu dia tekak-tekuk, ngantuk. Di gereja, kamu selalu kok tekak-tekuk, ngantuk, termasuk saya. Romonya membosankan ngomongnya. Romonya tidak menyenangkan, khotbahnya itu aja membosankan. Saya bilang, kok bisa kamu ngantuk, kamu ingin mendengarkan firman yang kamu salahkan Romo. Romo itu tidak salah. Nah itulah, kalau kita suka firman, siapapun yang mewartakan, siapapun yang memberitakan, kita pasti akan mendengarkan. Dia tidak pernah berpikir, nah inilah, kalau jalan orang benar, dia selalu berpikir positif. Ya dia tidak pernah berpikir bahwa menjadi Romo itu ya susah ya Romo ya. Romo mau khotbah seperti saya mau memilih hari ini aja, butuh persiapannya luar biasa. Di malam konsep, berdoa dulu, minum air putih, susah. Mengkarek ngurungoknya aja mah itu, atau mengejek, atau tidak suka mengatakan Romonya membosankan. Jadi itulah yang sedang terjadi ke kita. Ayo, semuanya kita mulai belajar untuk menjadi orang benar. Sekali-kali pendengarnya mulai sekarang ya belajar menjadi pendengar yang baik. Kalau pagi ini misa, ya tolong malamnya jangan begadang, jangan nonton MU walaupun tim kesayangan. Ingat, besok saya mendengarkan firman Tuhan. Karena dengan suka, siapapun yang mewartakan, siapapun yang menyampaikan, itu kabar gembira, kita akan menjadi orang yang benar mendengarkan firman. Jadi yang pertama tadi tahu ya, suka firman Tuhan. Yang kedua adalah, tadi di bacaan di ayat kedua dikatakan, selalu bisa merenungkan siang dan malam. Suka kok tidak cukup. Yang kedua harus siap merenungkan siang dan malam. Artinya ketika kita datang ke gereja untuk tahu firman itu kita sukai dan hadir di dalam kehidupan kita, kita harus merenungkan.
saya mencoba menyimpulkan dalam pembelajaran kisah penabur, ya. Kisah penabur versi saya itu sampai menyimpulkan begini. Nah ini silakan saudara nanti yang mana di antara kesimpulan saya ini. Kita sering mendengarkan firman itu di posisi mana? Kita suka ada 5 kriteria. Kita seringkali cepat dengar, cepat lupa. Kita tuh intelektualnya bagus. Kalau dibacakan bacaan diterima, ini adalah yang sebenarnya ideal buat saudara-saudara sekalian adalah kita diharapkan pada saat ini adalah cepat dengar dan tidak lupa. Begitu ya, Suster dan Romo. Jadi kita harapkan cepat dengar dan tidak lupa. Tapi anak milenial, saya selalu ditantang oleh anak saya, selalu dibilangin, nggak gitu Pak, kalau kita menjadi orang yang bagus dalam firman Tuhan apa? Tidak usah mendengar, biar tidak lupa. Jangan diikutin dan itu. Ideal yang nomor 5, ya, cepat dengar dan tidak lupa. Jangan seperti anak-anak milenial tadi, nggak usah dengar Pak, biar tidak lupa. Ini yang terus terang lawan yang kita harus. Nah, setelah kita tahu merenungkan dan kita tahu di posisi mana. Tadi dibilang bahwa kalau kita mencintai firman itu, kita seperti disirami. Pohon kita seperti pohon, ilustrasinya tadi seperti pohon. Setelah disirami, kita akan tumbuh dan berkembang dan kita menjadi pribadi yang berhasil. Nah, ketika kita mengatakan berhasil, hati-hati di dalam berhasil kita belajar firman. Berhasil bukan berhasil dari sisi materi. Kita belajar firman Tuhan, kita bukan menjadi kaya, bukan menjadi kita yang tadinya tidak punya menjadi punya barang duniawi, tetapi menjadi siraman hati bagaimana kita merubah diri. Berhasil, saya ilustrasikan, mungkin pernah mendengar, kita seringkali tertipu oleh masalah kebutuhan dan keinginan. Nice to have, need to have. Seringkali kita sering terjebak di situ. Kita terjebak pada ini sebenarnya kebutuhan ataukah keinginan. Nah, saya punya ilustrasi sebuah tempe. Sebuah tempe, saya mau nanya. Tempe, kalau saya orang yang selalu berpikir positif, suka firman itu orangnya selalu berpikir positif. Kemampuan kita saat ini, gaji kita pas-pasan atau teman-teman yang di kos-kosan, kemampuan kita untuk berbelanja atau makan itu lauknya baru tempe. Lalu saya berkeinginan seperti orang lain dong, yang kirimannya lebih banyak atau yang lebih kaya, pengen makan steak. Ada cara nggak kira-kira untuk merubah itu? Pasti ada cara, yaitu gampang. Rubah saja caranya makan tempe, itu bayangkan seperti makan steak. Ya kan? Tidak berhasil, cara yang kedua, bawa tempenya ke warung steak, makan dan rasakan baunya. Paling nggak rasanya steak kan? Ya, paling kalau lama diusir satpam. Ya, nah, tetap tidak berhasil, ya sudah, baca terus firman-Nya. Jadi itu ilustrasinya. Saudara, kadang-kadang kita itu dibenturkan pada need to have dan nice to have. Tempe dirubah jadi steak, sama keinginan makan tempe dirubah menjadi keinginan makan steak. Ngerubahnya lebih mudah mana? Lebih mudah mana? Pak Bambang, lebih mudah mana? Tempe jadi steak atau keinginan makan tempe menjadi steak? Lebih mudah mana? Tempe jadi steak. Penggemar firman. Teman saya yang nanti akan coba. Tempe jadi steak atau keinginan jadi tempe atau keinginan. Padahal ini lawan saya. Kurang paham nanti di dalam firman. Bukan saya menghina ya, tapi ini perlawanan hari ini. Jadi betul Pak Bambang, lebih mudah merubah tempe menjadi steak karena cuma segini loh tempe jadi steak tuh. Rasanya beda cuma segini di tenggorokan. Tetapi keinginan makan steak menjadi tempe itu sulit dirubah. Karena apa? Karena mendapatkan perlawanan kedegilan hati, kekerasan hati. Jadi sulit sekali itu dirubah. Jadi itulah kita tidak bisa berhasil kalau tidak bisa mengalahkan itu. Nggak usah jauh-jauh, habis ini aja pulang, masuk satu supermarket, di rumah masih banyak minyak, di situ ada diskon minyak yang lebih murah, sabun yang lebih murah, pasti dibeli, pom-pom diskon. Nah, itulah kita belum berhasil. Jadi pribadi yang berhasil adalah pribadi yang bisa mengatakan mengalahkan keinginan tetapi kebutuhan. Jadi terima kasih hari ini semuanya, supaya paling tidak mendapatkan ilustrasi dan mendapatkan inspirasi. Didengar terima kasih, tidak dengar paling tidak saya sudah mewartakan.
Ya, semuanya bisa dibawa sampai di rumah. Satu hal yang terakhir saya bawakan adalah setelah semuanya suka akan firman, renungkan siang dan malam, percayakan kepada Tuhan, dan mari bernyanyi bersama. Mudah-mudahan ini menginspirasi saudara semua. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Ayo bersama. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya. Setiap ada pencobaan, datanglah kepada Tuhan. Setiap hidupmu bosan, baca dan renungkan firman. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.